Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di Masjid An-Nur Fatma Residen ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Takmir sebelum saya naik ke atas mimbar, marilah kita menyelenggarakan ibadah sholat Jumat kali ini dengan tertib, dengan mengikuti prosedur kesehatan atau prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena saat ini, di saat kita sedang melaksanakan sholat Jumat ini, barangkali ada banyak sekali orang-orang yang sedang jatuh sakit dikarenakan sebuah wabah yang telah menyerang seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Pada belakangan ini, wabah pandemi ini sedang tinggi-tingginya, dengan berbagai varian dan mutasinya. Varian baru katanya lebih cepat menular, lebih berbahaya, dan lain sebagainya. Di Yogyakarta sendiri, kasus harian COVID-19 telah mencatatkan rekor tertingginya. Penambahan pasien nyaris menyentuh angka 800 pasien per hari. Menurut juru bicara Pemda DIY untuk penanganan COVID, penambahan kasus terkontaminasi COVID-19 di DIY sebanyak 791 kasus. Kemudian sebelum berangkat ke masjid ini, saya sempat membaca di harian online bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan Yogyakarta, telah memberlakukan larangan sholat Jumat berjamaah di masjid, karena di sana juga sedang tinggi-tingginya wabah ini. Jadi ibaratnya sudah zona merah. Kelihatannya DIY juga sudah termasuk zona merah. Lalu apakah boleh kita tidak sholat berjamaah di masjid? Jawabannya sebenarnya ini sudah ada jawabannya sejak tahun lalu, yaitu fatwa MUI pada tahun 2020 nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Jadi pada fatwa tersebut ada 9 ketentuan hukum yang mendasari fatwa tersebut.
Pada ketentuan ketiga disebutkan bahwa seseorang dapat meninggalkan sholat Jumat apabila seseorang tersebut berada di kawasan yang memiliki potensi penularan yang tinggi. Lebih detail isinya, orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini terpapar COVID-19 atau tidak, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jika ia berada dalam suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, yang hal ini didasarkan oleh ketetapan pihak berwenang atau pemerintah setempat, maka ia diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di kediamannya. Dan dia juga diperbolehkan meninggalkan sholat jamaah 5 waktu atau rawatib ataupun sholat-sholat lainnya, termasuk sholat tarawih, sholat id, dan sholat-sholat berjamaah lainnya, di mana di situ ada potensi berkumpul atau berkerumun. Tidak hanya MUI, Muhammadiyah, salah satu lembaga Islam terbesar selain NU di Indonesia, juga sependapat dengan fatwa MUI tersebut. Jadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dadang Ahmad, menyatakan bahwa dalam kondisi seperti itu beliau menyatakan lebih baik untuk sholat di rumah saja. Juga ada pernyataan lain dari Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah mendukung kebijakan PPKM dari pemerintah, termasuk soal aturan beribadah. Jadi ketika hari ini di Jakarta diberlakukan larangan untuk sholat berjamaah, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Yang pertama, kita boleh untuk tidak sholat Jumat sesuai dengan fatwa dari MUI ataupun fatwa dari ulama-ulama Muhammadiyah, atau kita boleh mencari masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, namun dengan tetap mematuhi prosedur kesehatan atau prokes yang ketat, agar kita tidak tertular atau menulari orang lain. Pun kepada para penceramah atau khotib juga dianjurkan untuk mempersingkat waktu ceramahnya, agar potensi penularan tidak semakin besar. Jadi saya berdiri di sini tidak akan berlama-lama, alhamdulillah. Namun apa hikmah dibalik semua peristiwa ini? Yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim harus semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa yang sangat besar. Kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Allah dapat menjadikan dunia dan seisinya bertekuk lutut dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka adanya Covid di tahun 2020 dan 2021 ini? Barangkali di antara kita ada yang telah memiliki rencana panjang. Barangkali perusahaan-perusahaan besar telah merencanakan ekspansi dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan pariwisata, hotel-hotel dibangun dengan megah, namun justru industri pariwisata menukik tajam. Semua adalah ketentuan atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai umat Islam kita harus sadar dan harus mengakui bahwa manusia itu sesungguhnya tidak berdaya apa-apa. Sepintar apapun kita, sesehat apapun kita, ternyata jika Allah telah menakdirkan adanya wabah seperti ini, maka kita menjadi lemah dan tidak berdaya.
Kita tidak akan pernah tahu apa takdir yang menimpa kita. Beberapa waktu lalu, salah satu pebulu tangkis favorit saya, Markis Kido, malah meninggal dunia ketika dia sedang bermain badminton di usia yang masih sangat muda. Seorang olahragawan. Seharusnya olahragawan itu sehat ya, sehat dan kondisi fisiknya terjaga. Atau sebelumnya di Piala Eropa ada seorang pemain sepak bola bernama Christian Eriksen dari Denmark. Dia terjatuh tersungkur ketika sedang bermain bola karena terkena serangan jantung. Tetapi dengan pertolongan yang baik, saat ini dalam kondisi stabil. Tapi takdir lain berlaku kepada Markis Kido, harus menghembuskan nafas terakhirnya di lapangan bulu tangkis yang menjadi sumber nafkahnya selama ini. Demikian khutbah pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Sebagai penutup, dalam setiap khutbah, khotib biasanya mengutip Quran surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dengan banyaknya wabah yang terjadi, marilah kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafir, dalam bermaksiat kepada Allah, atau dalam sebuah kesyirikan yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Mari kita memperbaiki tauhid kita, kita perbarui ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kita ucapkan yang baik-baik, kita ucapkan sesuatu yang benar, jauhi maksiat, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling mengajak dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadzat rabbana la tu'azzizna in nasina wa ata'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.